Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo adik sekalian, tidak terasa kita sudah memasuki bab mengenai tentang kebebasan beragama. Materi ini akan dibawakan di kelas 10. Materi ini akan mengajarkan kepada kita hak fundamental setiap warga negara dalam memilih agamanya masing-masing. Maka dari itu, materi ini sangat penting untuk kita semua. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, menjalankan ajaran agama berdasarkan keyakinan dan kepercayaannya. Setiap manusia tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan muncul karena prinsip tidak ada tuntutan dalam agama apapun yang mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain, terutama terhadap orang yang telah menganut salah satu agama. Agar adik-adik lebih mengerti mengenai kebebasan beragama di Indonesia, adik-adik perlu memahaminya melalui contoh kasus berikut. Ratusan warga merusak dan membakar sejumlah bangunan milik Jemaah Ahmadiyah Indonesia atau JAI di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang, Kalimantan Barat, Jumat 3 September 2021. Atas kejadian itu, 72 jiwa atau 20 kepala keluarga terpaksa dievakuasi oleh aparat keamanan gabungan. Polisi menyebut tidak ada korban jiwa dalam tindakan tersebut. Adik-adik, untuk penyebab dan solusi dari kasus kebebasan beragama akan dijelaskan berikut ini. Pertama, penyebab permasalahan. Menurut Febrianti Utagalung, pelanggaran kebebasan beragama juga terkait dengan ketidakcukupan perlindungan hukum bagi kelompok minoritas dan kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Yang kedua, menurut Muhammad Yoga Pratama, adanya intoleransi agama di masyarakat yang sering kali dipicu oleh ketidakpahaman terhadap agama-agama minoritas. Yang ketiga, menurut Esther Senov Simanjuntak, kurang efektifnya peraturan yang berlaku di Indonesia seperti halnya dapat kita lihat dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Yang keempat, menurut Putri Juliani Bortarigan, masyarakat sangat mudah percaya akan suatu narasi yang belum tentu kebenarannya, jadi ketika ada sekelompok orang atau menyebar hoaks, maka masyarakat mudah terpapar dan juga kelompok-kelompok yang punya agenda tertentu. Dalam hal ini, kami melakukan wawancara juga terhadap beberapa narasumber. Yang pertama, Riris Marito Angkat, guru honorer di SD Blangmalu. Perbedaan pandangan atau pendapat ini seringkali membuat beberapa pihak merasa lebih benar dan juga merasa bahwa agama lain itu kurang baik. Selanjutnya, menurut Friska Tarigan, guru TK Faid Kabanjahe. Menurut Friska, toleransi yang rendah di Indonesia yang menganggap agamanya lebih baik dan menghina agama lain. Selanjutnya, menurut kajian literatur, penyebab yang pertama adalah Ahmadiyah dianggap telah menistakan keyakinan umat Islam yang sebenarnya. Kedua, isu politik sering dijadikan sebagian masyarakat untuk melakukan tindak kekerasan terhadap Ahmadiyah. Dari penyebab permasalahan tersebut, kami akan menyimpulkan solusi permasalahan, yaitu yang pertama, menurut Febrianti Utagalung, guru dapat memasukkan materi yang membahas kebebasan beragama dan pluralisme dalam kurikulum merdeka. Dengan demikian, mereka dapat membentuk generasi yang baik. Yang kedua, menurut Muhammad Yoga Pratama, mahasiswa dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait dengan hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Yang ketiga, menurut Esther Simanjuntak, pemerintah bisa saja membuat atau melaksanakan hal-hal yang sudah dilakukan oleh negara-negara atau daerah lain. Yang keempat, menurut Putri Juliani Bortarigan, sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat dan memperhatikan keberimbangan sumber berita. Selanjutnya, dari narasumber pertama, Riris Marito Angkat, melakukan sosialisasi atau edukasi. Hal ini sangatlah penting untuk diaplikasikan karena dengan adanya edukasi dan sosialisasi, masyarakat akan lebih mengetahui dan berpikir dua kali dalam bertindak. Menurut Friska Tarigan, solusinya adalah meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menghargai agama orang lain. Selanjutnya, menurut kajian literatur, solusi yang pertama mengendalikan perilaku diri dan komunitasnya agar tak terbuat kriminal terhadap sesama manusia. Yang kedua, menjalin komunikasi secara menyeluruh kepada kedua yang bertikai. Nah, bagaimana? Materi yang menarik, bukan? Kebebasan beragama mengajar kita bagaimana menghargai serta menghormati perbedaan agama yang dimiliki oleh setiap warga negara. Maka dari itu, Bhinneka Tunggal Ika memaknai bahwasanya perbedaan bukanlah suatu perpecahan, namun adalah suatu persatuan yang memiliki kekayaan bagi negara kita sendiri. Itu saja video materi dari kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.